Halo semuanya, saya Iwan Sasidungan Sibarani, mahasiswa dari Prodi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Negeri 11 Maret. Pada video kali ini, saya sebagai pemberi materi akan menyampaikan beberapa materi, yaitu materi kita yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan apa itu seni grafis, asal-usulnya, atau bisa kita sebut sejarah seni grafis, dan bagaimana perkembangannya. Ya, pada materi ini yang pertama saya akan menjelaskannya secara singkat, jadi tidak akan memakan waktu yang panjang. Untuk materi yang kedua, saya akan memberikan beberapa contoh karya-karya dari para seniman grafis ini. Dan untuk materi yang terakhir, saya akan memaparkan beberapa teknik-teknik yang terdapat dalam seni grafis, begitu juga dengan alat-alat dan bahan yang nanti akan kita gunakan dalam pembuatan karya seni grafis. Ya, sebelum kita masuk ke penjelasan materi mengenai apa itu seni grafis, ada baiknya kita membahas sedikit mengenai seni rupa, karena seni rupa dan seni grafis itu saling berhubungan. Ya, yang pertama itu marilah kita membahas mengenai pengertian seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini dibuat dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Ya, setelah kita memahami apa itu seni rupa, kita masuk ke apa itu seni grafis. Secara akar katanya, grafis merupakan kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang artinya membuat tulisan, gambar, ataupun lukisan dengan cara goresan ataupun torehan. Sedangkan seni adalah hasil karya yang memiliki nilai estetika keindahan. Jadi, secara umum dapat kita artikan bahwa seni grafis merupakan seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan teknik cetak di atas sebuah media. Dengan media yang digunakan pun beragam, mulai dari kertas, papan kayu, aluminium, lempengan tembaga, dan masih banyak lagi. Seni grafis ini memiliki kelebihan atau keunggulan. Ya, bisa juga kita menyebutnya sebagai keunikan yang membedakan seni grafis dengan seni-seni lainnya, yaitu seni ini memungkinkan seniman untuk membuat karyanya dapat direproduksi atau digandakan dalam jumlah yang banyak, dan hasil cetakan yang dihasilkan akan tetap sama. Ya, maksudnya itu seperti ini. Apabila ada seorang seniman grafis yang membuat karya, maka hasil dari proses mencetaknya itu disebut dengan cetakan pertama. Kemudian apabila seniman tersebut ingin memperbanyak hasil cetakannya, ia dapat mencetaknya lagi dengan hasil yang sama persis dengan cetakan pertamanya, baik itu desain atau bentuknya maupun ukurannya, sama persis, tidak ada beda. Dan cetakan berikutnya itu disebut dengan cetakan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, berdasarkan berapa kali dia sudah mencetak karya tersebut. Ya, setelah kita mengerti apa itu seni grafis, mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sejarah dan perkembangan dari seni grafis. Pada mulanya, seni grafis mulai berkembang di negara Cina. Di Cina, seni grafis ini pada umumnya pada saat itu digunakan untuk menggandakan tulisan-tulisan keagamaan mereka. Tulisan-tulisan tersebut
dibuat dengan diukir pada sebuah bidang kayu dan dicetak di atas media kertas. Seni dengan metode ini juga berkembang di kerajaan Romawi. Namun berbeda dengan bangsa Cina, bangsa Romawi menggunakan teknik cetak ini bukan untuk menggandakan tulisan-tulisan keagamaan mereka, melainkan untuk menghias jubah-jubah kerajaan mereka. Ya, kemudian pada permulaan abad ke-13, seni grafis semakin berkembang di benua Eropa karena pada saat itu, pada abad ke-13, di benua Eropa itu ditandai dengan masuknya bahan kertas dari Tiongkok, sehingga membuat seni grafis ini perkembangannya menjadi sangat pesat. Teknik cukil kayu pada saat itu di benua Eropa digunakan sebagai sebuah kegiatan untuk memperbanyak atau membuat kartu-kartu mainan ataupun gambar-gambar yang melukiskan suasana keagamaan atau mengilustrasikan cerita-cerita dari kitab suci, seperti orang-orang yang sedang beribadah, gambar malaikat-malaikat, dan lain-lainnya. Untuk di Indonesia sendiri, seni grafis itu awalnya merupakan sebagai media alternatif bagi para seniman yang dimana mereka ketika sedang tidak membuat karya ataupun sudah selesai membuat karya, seperti membuat lukisan ataupun patung, seni grafis digunakan sebagai alternatif pengisi waktu mereka. Seni grafis di Indonesia pada saat itu muncul pertama kali sekitar tahun 1950-an dengan tokohnya yaitu seniman bernama Suromo Darpo Sawego dan Abdul Salman. Kedua seniman inilah yang mempopulerkan seni grafis di Indonesia. Dan mereka itu pertama kali mempopulerkannya di kota Yogyakarta dengan membuat karya menggunakan teknik cukil kayu. Ya, baiklah. Kali ini saya akan menampilkan beberapa contoh dari karya-karya seniman yang mendalami seni grafis. Berikut beberapa contoh karya-karya mereka. Ya, setelah materi apa itu pengertian seni grafis, bagaimana perkembangan dan sejarahnya, mungkin kalian mengenai cukil kayu. Ya, cukil kayu itu merupakan salah satu teknik dari kesenian grafis ini. Ya, untuk tekniknya itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada cetak tinggi, dan cukil kayu termasuk menjadi bagian dari cetak tinggi. Yang kedua itu ada cetak dalam. Yang ketiga ada cetak datar. Yang keempat itu ada cetak saring, atau kita sering mengenalnya dengan teknik sablon. Ya, kalian pasti tahu apa itu sablon kan? Sedangkan untuk alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan di setiap teknik dalam seni grafis itu berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang sama ya, ada yang masih menggunakan alat yang sama. Tetapi misalkan cetak tinggi dengan cetak saring itu memiliki alat yang berbeda, di mana cetak tinggi menggunakan alat cukil dan cetak saring tidak menggunakannya sama sekali. Ya, baiklah, beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan antara lain, yang pertama itu ada alat cukil, yang kedua ada roll, yang ketiga ada cetakan,
yang dimana kita bisa menggunakannya dengan beberapa bahan yang berbeda tergantung dengan keinginan kita ya, dan teknik yang akan kita gunakan. Yang keempat itu ada tempat tinta. Yang kelima itu ada mesin press. Apabila tidak ada mesin press, kita bisa menggunakan yang namanya itu beren. Yang keenam ada tinta grafis, tentu kita memerlukannya. Dan yang ketujuh kita menggunakan kertas. Bisa juga tergantung dengan teknik apa yang kita gunakan. Tetapi memang kertas sangat diperlukan untuk mencetak dalam keempat teknik tersebut. Bisa digunakan dalam keempat teknik tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai teknik dan alat-alat yang akan kita gunakan, saya akan menjelaskannya lebih rinci di video yang berikutnya, di mana kita akan mempelajari lebih dalam mengenai berbagai teknik-teknik itu. Seperti video selanjutnya itu kita akan membahas mengenai teknik grafis cetak tinggi, yang di dalamnya itu saya akan membahas apa itu teknik cetak tinggi dan apa yang membedakan cetak tinggi dengan teknik-teknik lain yang ada di grafis. Dan saya juga akan memberikan apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam membuat karya seni grafis cetak tinggi. Ya, demikian materi yang saya sampaikan. Saya kira sudah cukup, dan saya harap agar para nonton dapat mengerti materi yang saya sampaikan. Dan saya minta maaf apabila saya ada salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih.